Oke, gimana Mas Vincent kabarnya hari ini? Ya, sangat baik. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua dan juga satu partner saya, ya, ada Mbak Halimah Chandra. Salam kenal. Oke, jadi hari ini sudah siap ya Mas kita untuk diskusi berbincang-bincang untuk tema hari ini gitu ya. Oke, kalau gitu selamat siang Mbak Dewi. Oke, sepertinya audionya belum masuk di saya Mbak Dewi. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Dewi, nanti di sini teman-teman yang ada di breakout room ini nanti boleh banget kalau misalkan ada pertanyaan silahkan untuk tuliskan di kolom komentar ataupun mau raise hand nanti bisa kita bahas bersama dengan narasumber kita yang hari ini. Dan juga mau menginfokan nanti setelah breakout room ini teman-teman dimohon untuk kembali lagi ke main room karena nanti akan ada sesi penutupan dan pengumuman door prize. Door prize ada voucher counseling dan voucher buku. Jadinya silahkan untuk persiapkan pertanyaan terbaik teman-teman ya. Oke, apakah Mbak Dewi sudah Ya, bisa? suara sudah masuk, Mbak. Oke, sudah bisa. Halo Oke. Mbak Dewi. Ya, halo, selamat siang. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat, Mbak. Ya, Ya. berarti Mbak sudah Tata siap. juga sehat ini? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Iya. Oke, Mbak Dewi sudah siap untuk kita diskusi siang hari ini? Oke, siap. Oke, nah di breakout room pertama ini kita akan membahas nih terkait dengan mempersiapkan membangun keluarga. Gimana sih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki fase berkeluarga. Nah, mungkin untuk mengawali sesi diskusi ini, mungkin saya mau menanyakan pertanyaan pertama, sebenarnya bagaimana apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam membangun keluarga dengan pasangan gitu mungkin boleh dari Mas Isan terlebih dahulu. Baik, Mbak Tata, terima kasih atas kesempatannya dan juga kepada Mbak Dewi sama di situ untuk menyampaikan apa yang saya pahami. Teman-teman semuanya, keluarga merupakan hal yang penting, merupakan fondasi dan juga tempat untuk kita berada, tempat untuk kita pulang. Dan saat waktu terus bergulir, maka kita pun akan masuk kepada tahapan untuk membangun keluarga itu sendiri. Lalu mengenai keluarga, ada sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang, oleh dari kita semuanya. Tentunya setiap kita memiliki fase yang berbeda-beda, memiliki langkahnya yang berbeda-beda, dan adanya pengalaman di masa lalu yang berbeda-beda juga. Lalu bagaimanakah kita dapat mempersiapkan untuk membangun keluarga itu agar menjadi impian kita dan juga tentunya impian pasangan kita. Di dalam kita melangkah meniti kehidupan kita dan masuk pada fase untuk membangun keluarga bersama dengan pasangan, tentunya ada beberapa hal yang dapat kita persiapkan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber utama pada main room, yaitu tentang persiapan ekonomi, persiapan kesehatan fisik, dan juga tentunya persiapan kesehatan secara psikologis. Lalu yang lebih mendetailnya mengenai persiapan mental itu sendiri. Apakah yang dapat kita lakukan? Tentunya kita perlu memahami seberapa siap, seberapa mampukah kita untuk menjalaninya. Apakah perlu 100% atau 100% kita perlu siap dulu baru terjun? Tentunya tidak juga. Tetapi adanya komunikasi dan adanya kesepakatan tertentu dengan pasangan itu juga sudah bisa untuk mempersiapkan keluarga tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, kesiapan secara psikologis seperti apa yang perlu kita
kita lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami diri kita masing-masing. Bagaimana tentang nilai-nilai yang kita miliki, kemudian juga diri kita, latar belakang kita, sehingga kita bisa paham betul apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi arah kita, sehingga kita dapat memahami bagaimana kita dapat memenuhi nilai atau tujuan kita tersebut. Nah, yang berikutnya lagi adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi, untuk juga memahami pasangan kita. Sehingga dengan demikian, tentunya kita bisa lebih siap untuk dapat menjalani fase baru tersebut. Saya rasa itu yang jadi pengantar saya mengenai awalan atau step pertama untuk membangun keluarga. Jadi yang pertama, bagaimana kita dapat melihat diri kita, bagaimana kita dapat memahami diri kita untuk memuaskannya, untuk memenuhinya, dan bagaimana kita dapat memahami pasangan kita. Dan kemudian bagaimana kita dapat berdiskusi, mengkomunikasikannya satu dengan yang lain, sehingga terjalin proses komunikasi, terjalin dinamika antar pasangan tersebut. Begitu Mbak Tata, saya kembalikan dulu. Nanti semoga hal ini dapat memantik beberapa pertanyaan atau mungkin ada yang mau berbagi cerita, nanti kita dengarkan bersama. Dari Mas Vincent sendiri lebih psikologisnya gitu ya Mas, gimana sih kita memahami diri kita sebelum memahami diri pasangan, kemudian untuk kita memenuhi nilai dan tujuan, kemudian juga untuk cara komunikasi dengan pasangan gitu. Mungkin dari Mbak Dewi sendiri mau ada tambahan terkait dengan apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk membangun keluarga gitu. Baik, Mbak Tata. Sebelumnya, perkenalkan saya Halimah Chandra Dewi. Saya juga sering menyampaikan hal ini kepada calon pasangan pengantin gitu ya, di KUA terkait pembekalan pernikahan. Nah, ini mungkin untuk yang hadir di room ini, apakah sudah menikah semua atau baru semuanya lagi merencanakan berkeluarga? Semoga nanti dengan diskusi ini bisa menambah wawasan ya, dalam menambah bekal gitu ya. Kalau dari saya, dari BKKBN itu ada ini Mbak, 10 kesiapan dalam pernikahan. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Ega, kemudian terangkum juga oleh Mas Vincent yang dari sisi psikologis nih, ada banyak. Yang pertama, kematangan usia, kematangan fisik, kematangan finansial, sudah disampaikan juga nggak tadi di awal, kesiapan sosial, kesiapan interpersonal, kesiapan intelektual, kemudian keterampilan hidup, kesiapan moral, kesiapan mental, kesiapan emosi. Jadi sebenarnya kalau saya boleh share materi, itu ada sebenarnya leafletnya untuk kesiapan berkeluarga, itu ada 10 yang sudah dirangkum oleh BKKBN. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa pemuda, dalam hal ini calon pengantin, itu merupakan aset ya, yang akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang diharapkan oleh negara itu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang baik gitu ya, yang bagus gitu. Nah, ibarat kita tuh pabrik mobil gitu ya, pabrik mobil, kalau kita pengen memperbaiki SDM yang berkualitas, itu bukan dari bengkelnya ya yang diperbaiki, bukan mempersiapkan bengkel terbaik, tapi mempersiapkan proses produksinya. Jadi dari pabriknya itu harus dipenuhi apa ya, standar minimal untuk mencetak SDM yang bagus itu seperti apa. Jadi yang saya highlight, kalau Kepala BKKBN Indonesia ini kan Dr. Hasto ya, beliau adalah dokter spesialis obgyn. Mungkin yang paling penting adalah di FB BKKBN saat ini adalah di isu penurunan stunting. Jadi bagaimana sebuah pasangan itu merencanakan kesehatannya. Kalau mau nikah harus sehat, tidak boleh anemia, tidak boleh kurang gizi, tidak boleh, gizi itu banyak hal ya. Jadi contoh gizi yang mikro itu kan juga ternyata penting, kayak asam folat. Asam folat itu penting untuk kematangan saraf. Kalau misalnya kurang asam folat, itu bisa terjadi kecacatan pada otak. Maka ada kasus bayi yang tempurung kepalanya itu nggak ada, jadi otaknya memburai. Ada yang
posisi tulang belakangnya itu juga sumsum tulang belakangnya keluar. Ya, jadi itu juga akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Kemudian seorang anak ya maksud saya. Terus ada yang defisiensi penyakit vitamin D itu kalau terjadi pada seorang wanita hamil yang tidak dipersiapkan tadi ya kondisi mikroproteinnya atau kebutuhan vitaminnya itu ternyata menyebabkan plasenta atau ari-arinya itu tipis. Nah, kalau plasentanya tipis, nanti kebutuhan nutrisi untuk bayi itu juga akan terhambat. Sehingga nanti pertumbuhan bayinya bisa mengalami gagal tumbuh, bisa mengalami lahir kecil gitu ya, BBLR, dan itu meningkatkan resiko terjadinya stunting. Stunting ini kenapa kita gadang-gadang ya? Karena kita stunting itu kan kondisi di mana kurang nutrisi yang kronis dalam waktu lama sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan. Dan yang efek lainnya adalah kecilnya itu dia kecil karena tubuhnya itu tidak optimal, gedenya itu dia IQ-nya akan sedikit di bawah ya, lebih di bawah dari orang rata-rata orang normal. Jadi dia misalnya harusnya itu potensinya pinter banget, jadi pinter aja gitu. Karena stunting, nah itu sangat disayangkan. Kemudian gedenya itu bisa sakit-sakitan ya. Udah kecilnya kecil, kurang pinter, gedenya sakit-sakitan. Sakit-sakitan itu setelah penelitian eh, anak-anak yang menderita stunting itu gedenya lebih beresiko terkena penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Maka sebenarnya kita bukan takut pada generasi yang pendek, yang tubuhnya kecil, tapi kita takut pada generasi yang eh, mengalami gangguan di ini kecerdasan gitu ya. Maka kenapa kita penting sekali untuk mempersiapkan kondisi fisik, kondisi biologis gitu ya. Bahkan tadi juga disampaikan oleh Dokter Ega gitu ya. Banyak hal yang perlu dipahami soal ketika kita menentukan untuk merencanakan pernikahan, seperti bagaimana kondisi kesehatan awalnya, apakah punya penyakit menurun dan menular, gitu ya. Menurun seperti buta warna. Karena buta warna itu biasanya dialami oleh laki-laki dan kalau itu perempuan itu akan carrier atau bawa sifat. Seperti teman saya itu ada yang buta warna. Jadi beliau bidan juga gitu ya. Beliau sudah paham betul bahwa beliau buta warna, kemudian didiskusikan bersama pasangannya dan mereka merencanakan eh, ketika ingin memutus rantai buta warna berarti tidak boleh punya anak laki-laki karena kalau anak laki-laki nanti pasti akan nurun maka merencanakan punya anak perempuan saja dan alhamdulillahnya berhasil gitu ya. Dan ini fungsinya salah satunya untuk memutus rantai buta warna dan bagaimana saling mensupport kekurangan atau karena punya penyakit itu keturunan atau menular. Jadi misalnya contohnya tadi teman saya karena buta warna sekarang kalau mau daftar apapun ya di perusahaan BUMN dan sebagainya itu pasti ada tes isi hara untuk melihat apakah ada kelainan buta warna tadi ya. Artinya ketika kita memahami bahwa kita punya penyakit buta warna, kemudian anak kita berisiko untuk terkena itu, kalau nantinya dia terkena buta warna, nggak bisa untuk memilih beberapa jenis profesi. Nih. Dan akhirnya teman saya ini yang laki-laki karena buta warna, si istrinya itu mensupport dengan mempelajari buku isi hara yang beberapa seri itu dan Mas kamu kalau lihat ini lihat kayak apa? Oh ini kayak cacing membentuk huruf F ya. Berarti ini nanti hurufnya adalah B gitu ya. Itu akhirnya dihafalkan sehingga suaminya tuh bisa berhasil masuk ke BUMN gitu. Nah, ini beberapa yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan bersama persiapannya ya kematangan usia karena yang ini masih ada waktu ya atau berapa menit? Ya, masih ya kematangan usia itu betapa pentingnya karena kalau di BKKBN ya, kita mengambil usia batas minimal untuk perempuan itu 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena di dalam rahim ada namanya mulut rahim. Ya, di mulut rahim itu sama kayak gini ya. Ini saya andaikan mulut rahim. Saya bidan ya, jadi saya sering nyentuh serviks gitu. Serviks itu kan kenyuk-kenyuk anget gitu. Warnanya merah muda seperti ini. Pada wanita yang kurang dari 21 tahun, di sini sel-sel squamous-columnar junction itu masih sel-sel yang rawan terkena kanker serviks. Nah, pada remaja yang atau seorang wanita yang menikah di kurang dari 21 tahun itu ketika melakukan hubungan seksual, apalagi berganti pasangan, itu bisa sangat berisiko tinggi untuk berkembang menjadi kanker serviks. Tapi ketika usianya sudah lebih dari 21 tahun, ini sel-sel squamous-columnar junction yang rawan tadi itu masuk ke dalam. Jadi akan digantikan oleh sel-sel yang lebih kuat sehingga ketika melakukan hubungan seksual itu jauh lebih sehat dan tidak berisiko untuk terkena kanker serviks. Kedua, kondisi panggul. Ketika seorang wanita itu saya ingat betul Dokter Hasto memesankan ketika seorang wanita
tinggi badannya itu minim 155. Kalau di bawah itu kecenderungannya panggulnya akan sempit ketika si bayi nanti lahir secara normal. Ya meskipun ada metode sesar ya, tapi kemudian itu juga menjadi pertimbangan bahwa pertumbuhan itu optimal dulu. Karena ketika seorang wanita hamil, sedangkan dia masih dalam kondisi pertumbuhan, itu cakra epifisa di area tempurung ini batok lutut dan cakra epifisa itu ada di ujung-ujung tulang ya, itu akan menutup cekrek, jadi dia akan berhenti tumbuh. Artinya seorang wanita ketika dia masih dalam fase pertumbuhan tapi hamil, hormon-hormon itu menyebabkan cakra epifisanya menutup sehingga kemungkinan bisa terjadi keterlambatan pertumbuhan, tinggi badan, kemudian bisa panggul sempit, kemudian resikonya lagi bisa perdarahan ketika persalinan, karena kalau pernikahan dini tanpa perencanaan itu juga biasanya karena KTD ya, kehamilan tidak diinginkan dan sebagainya gitu Mbak. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya terkait yang lainnya. Saya kira bisa memanfaatkan room ini untuk berdiskusi. Jadi dari Mbak Dewi sendiri lebih ke ya, dari BKKBN itu sudah mengeluarkan 10 kesiapan pernikahan gitu ya Mbak. Salah satunya tadi ada tentang usia, fisik, finansial, intelektual, dan lain-lain gitu ya Mbak. Dan tadi juga selain itu Mbak juga udah menjelaskan nih bahwa ternyata persiapan itu tidak hanya untuk kesiapan mental atau apa, tapi ternyata untuk kesehatan fisik antara uh, perempuan dan laki-lakinya juga sangat diperlukan gitu ya Mbak. Oke, nah mungkin melanjutkan pertanyaan selanjutnya, kira-kira faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi hubungan yang baik dalam keluarga? Mungkin bisa Mas Vincent? Baik, terkait dengan faktor apa bisa mempengaruhi hubungan dalam keluarga, tentunya saya kembali pada apa yang saya sampaikan dan menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi dengan begitu tidak mengenai kesiapan-kesiapan tadi. Dan program pemerintah perlu kita dukung terkait dengan pencegahan atau pengurangan stunting ini. Dan saya jadi teringat ada sebuah penelitian bahwa stunting ini pun juga bisa terjadi karena adanya gejolak mental lebih-lebih dari seorang ibu atau juga keluarga yang bersangkutan. Dan bila usia janin sudah mencapai 24 mingguan, maka di situ janin akan semakin berpegang untuk dapat merasakan emosi dari seorang ibu maupun lingkungan keluarganya. Apa yang terjadi? Dengan kondisi yang tidak siap, maka seorang calon ibu akan merasa begitu tertekan, merasa begitu was-was, sehingga hormon yang mengalir dalam tubuh akan lebih banyak, yaitu hormon kortisol. Hormon yang dapat meningkatkan ketidaknyamanan, yaitu hormon stres, yang terlalu berlebih. Sehingga itu pun juga diserap oleh janin. Apakah yang terjadi? Bila dengan demikian, maka bayi atau janin ini dapat mengalami pertumbuhan tubuh yang tidak optimal dan juga pertumbuhan dari otak. Oleh karenanya, nanti saat setelah lahir, umumnya ada permasalahan secara emosional. Maka nanti bila tidak tertangani dengan baik, biasanya bayi tersebut akan mudah rewel secara emosional, jadi mudah untuk tegang, mudah untuk menangis, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, maka seorang bayi yang bertumbuh kembang dengan tidak optimal tentunya akan semakin menambah bumbu di keluarga itu. Bumbu apa? Bumbu permasalahan. Nanti yang terjadi justru saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maka penting sekali dalam mempersiapkan rumah tangga atau keluarga ini, tentunya selain tadi memahami nilai, memahami seluk-beluk diri sendiri, maka kita juga perlu cukup terbuka dengan diri kita maupun dengan pasangan. Sehingga kita dapat mengutarakan apa yang terjadi dalam diri kita maupun pasangan juga demikian. Dan kita pun juga tampil dengan genuine, dapat tampil dengan apa adanya, sehingga sedari awal itu saling dapat mengerti satu dengan yang lain. Dan menghindari kata-kata yang nanti atau kelak, loh ternyata kamu begini, ternyata kamu begitu.
Kalaupun memang pasangan itu berubah, adalah hal yang wajar. Karena bertambahnya pengalaman, karena bertambahnya pemahaman, itu wajar. Tetapi bila sejak awal kita berusaha untuk mencoba menjalin komunikasi itu, berusaha untuk terbuka, maka saya rasa dengan ada pemahaman-pemahaman tadi, bisa terbuka diskusi yang lebih optimal, bisa terbuka diskusi dua arah, sehingga keluarga itu dapat terjalin dengan keterbukaan, terjalin dengan pemahaman. Oleh karenanya, bila hal itu sudah ada, maka otomatis perihal-perihal yang cukup sensitif dalam mempersiapkannya, semisal kesehatan fisik, ekonomi, kemudian untuk cerminan atau proyeksi ke depannya, 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, akan memiliki putra-putri berapa, akan tinggal dimanapun dapat terencanakan dengan lebih baik, dan tentunya kita dapat memiliki peta yang lebih tepat, misalnya dengan keterbukaan tadi. Oh, saya punya pandangan begini, tetapi keluarga besar saya punya pandangan yang demikian. Maka hal itu dapat terkomunikasikan sehingga dapat dipertimbangkan hal-hal yang tepat untuk dapat merespon atau juga menuntaskan problem-problem yang bila itu muncul di jalan dalam mempersiapkan hubungan berkeluarga itu. Saya rasa itu Tata untuk tambahan. Mungkin penjelasannya mungkin dari penjelasan yang udah Mas mention panjang lebar ini, aku jadi menambah pertanyaan nih. Dari semua itu, gimana sih Mas cara untuk komunikasi yang baik dengan pasangan gitu? Karena kadang ada juga pasangan tuh yang komunikasinya menurut saya kurang gitu. Nah, menurut saya kunci dari sebuah pasangan tuh adalah komunikasi. Nah, dari Mas Vincent sendiri, apakah ada tips atau gimana untuk gimana sih cara komunikasi yang bagus? Iya, komunikasi menjadi masalah yang utama dan terkadang kalau nggak sama itu kadang yang satu gemes dengan yang lain. Yang satu mungkin sangat banyak untuk mengungkapkan, yang satu itu anteng gitu, tenang, seimbang. Bagaimanakah cara kita untuk dapat mencobanya? Yang dapat dilakukan salah satu adalah kita menjadi cermin bagi pasangan kita. Kita mencoba mengikuti sikapnya, perilakunya, cara bertindaknya. Kita mencobanya. Misalnya kalau dia dengan lebih nyaman dengan tulisan chat, kita coba dengan cara ini. Waduh, tapi nanti saya begini, nanti saya nggak nyaman, saya kan biasa lebih mantap untuk ngomong langsung. Is oke, tidak apa-apa. Kita coba, namanya juga pasangan kita. Kita ingin menjadi belahan hati kita, maka kita perlu untuk menyamakan frekuensi. Dengan demikian kita bisa memahami keseharian dari yang bersangkutan, maka kita pun dapat cukup memiliki pemahaman dari kenapa ya alasan pasangan kita melakukan hal tersebut atau berkomunikasi dengan cara itu. Dengan kita mencoba menjadi dirinya, maka perlahan-lahan pun kita bisa untuk nanti lebih memahami serta dia pun juga akan mencoba untuk memahami kita sebaliknya. Demikian Tata. Itu cara yang semoga dapat cukup mudah untuk dilakukan. Oke, terima kasih Mas Vincent. Semoga tips tadi bisa teman-teman di sini terapkan gitu ya. Mungkin dari Mbak Dewi ada mau ditambahkan itu terkait dengan apa aja sih yang mempengaruhi hubungan yang baik dalam keluarga seperti itu? Baik, Mbak, kalau dari saya karena di KKBN itu ada dalam berkeluarga itu ada fungsi ya, 8 fungsi keluarga. Di antara fungsi agama, fungsi budaya, cinta kasih, perlindungan. Jadi kalau disingkat itu ada Abu Cindung Redi Eling atau ABC Meres Eling. Agama. Jadi bagaimana pasangan itu saling memaknai tujuan menikah. Tadi sempat dikatakan sama Mbak Nesi ya, tanya dulu deh tujuan menikah itu apa gitu ya. Kemudian menghormati ikatan suci perjanjian yang istilahnya kalau dalam Islam itu perjanjian agung yang itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, saksi antar keluarga gitu ya. Menghargai komitmen sehingga kalau nanti ada permasalahan kita ingat bahwa itu sebuah perjanjian yang agung yang luar biasa dalam mengupayakannya. Kita akan berhati-hati, kita akan menjaga itu supaya tidak mudah kandas atau pecah gitu ya.
Kemudian bagaimana tujuan pernikahan. Jadi dalam agama itu kan ada tuntunannya ya, ada bagaimana cara menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kekal tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat bersama gitu istilahnya. Kemudian bagaimana ritual-ritual agama itu bisa saling mendekatkan antar pasangan. Misalnya dalam ibadah sholat, dalam ibadah misalkan berdoa, atau kalau dalam agama lain ke gereja gitu ya. Kemudian banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan nilai-nilai agama ini untuk saling merekatkan. Kalau kita lihat faktor penyebab perceraian terbesar itu kan adalah percekcokan yang tidak ada ujungnya ya. Saya sempat searching ini. Jadi yang pertama itu perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, kemudian ada faktor ekonomi sehingga kalau dari sisi 8 fungsi keluarga tadi, misalkan kedelapannya agama, budaya, cinta kasih, perlindungan, pendidikan, reproduksi, lingkungan itu terlaksana, sebenarnya untuk kasus perceraian itu bisa sangat menurun. Nah, apa yang perlu dilakukan dan yang mempengaruhi itu karena kurangnya pemahaman, pemaknaan dalam tujuan berumah tangga. Bagaimana mengisi rumah tangga itu supaya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Bagaimana supaya ekonomi yang menjadi penyebab kedua perceraian itu bisa kita menghindari gitu ya, bisa mengantisipasi. Jadi ekonomi itu kan tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh narasumber sebelumnya ya, tapi saya sedikit mengupas bahwa kebutuhan primer seseorang manusia itu sandang, pangan, papan, kemampuan untuk bagaimana mengelola keuangan, neraca keuangannya, dan keterbukaan antar pasangan. Apakah kamu punya finansial debt ya? Sebelum nikah jangan sampai nih tahu bahwa ternyata punya ini ya, pay letter sekian puluh juta atau punya utang yang tidak terselesaikan dan harus meminta pasangan untuk ikut membantu menyelesaikan masalah itu tanpa ada keterbukaan sebelumnya. Maka persiapan finansial atau ekonomi ini juga menjadi satu hal yang sangat penting karena orang hidup itu tidak hanya butuh sandang pangan papan, tapi nanti kedepannya untuk pendidikan anak, iuran-iuran pokok listrik, gas ya, misalkan ketika kita sudah berumah tangga ya, bagaimana rasanya mungkin gas habis, listrik bunyi nit-nut, kemudian beras, telur dan semuanya, susu, pampers segala habis. Maka bagaimana kita memutar kemampuan mental dalam menghadapi hambatan dan rintangan ini supaya tetap jangan sampai pecah nih rumah tangganya, supaya jangan oleng, karena tidak ada rumah tangga yang tidak diuji, pasti ada ya kebutuhan ekonomi barangkali, mungkin kebutuhan dari pihak ketiga barangkali gitu ya. Kemudian ada KDRT, nah ini KDRT ini juga luar biasa. Maka sebelum menikah sebaiknya para pasangan ini mengenali dengan baik ada nggak tanda-tanda toxic relationship gitu. Kalau ada ya sebaiknya itu rambu-rambu kuning ya, atau bahkan red flag gitu, harus mengenali red flag-nya apa supaya tidak sampai ke KDRT. Kita sering mendengar kasus-kasus yang terakhir sangat miris itu seorang wanita dibunuh padahal masih 40 hari menyusui, di sebelahnya ada bayinya, ada anaknya 3 dan baru ditemukan berapa hari kemudian. Ini kan sangat memprihatinkan sekali karena kalau kita bisa menghindari, please jangan menuju orang-orang yang melakukan KDRT karena menurut saya ini red flag banget. Kita nggak hanya butuh pasangan supaya status kita meningkat menjadi menikah, tidak jadi janda, tapi kita juga butuh sosok yang nanti akan menemani, membersamai anak-anak sampai dewasa, menjadi mereka yang orang yang berkualitas, gitu ya, SDM berkualitas. Bagaimana mereka menjadi SDM yang berkualitas kalau mereka melihat sehari-hari ayah ibunya bertengkar, piring melayang, pintu didobrak dan sebagainya, berteriak-teriak, ini kan sangat toksik dalam hubungan keluarga. Maka yang penting dalam mempengaruhi hubungan baik itu bagaimana tadi salah satunya juga pola komunikasi ya, kesiapan mental, bagaimana menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan. Harapannya kita tinggal sendiri, ternyata sama mertua. Harapannya semua kebutuhan terpenuhi kayak Syahrini ya, yang dapat reno barang, dapat uang banyak, atau seperti keluarga Nagita Slavina, ternyata tidak ya. Itu harus ada kesiapan mental ya, bagaimana kita itu menyesuaikan, menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan. Kemudian emosinya juga ya, kemampuan mengelola emosi, perasaan diri sendiri, memotivasi diri sendiri, memahami emosi orang lain, jadi berempati ya. Kalau misalnya pasangan ya, kita melihat sedang sibuk pagi hari, sangat hektik menyiapkan sarapan, membersihkan rumah dan sebagainya, kok yang satu habenan atau tidur-tiduran, ini kan
sesuatu yang bisa menimbulkan konflik kalau tidak dikomunikasikan, atau dan cara mengkomunikasikannya pun ada tekniknya ya. Dalam psikologi itu ada teknik I-message gitu ya. I-message itu berkomunikasi secara asertif sehingga tidak menyinggung perasaan, tapi apa yang kita sampaikan itu diterima dengan baik gitu ya. Nah, itu yang perlu dipelajari, karena banyak sekali hal-hal yang harus ditimba ilmunya. Yang namanya pernikahan itu seumur hidup, Mbak Nesi tadi juga menyampaikan, kalau disiapkan dalam misalnya istilahnya kursus pranikah dalam Islam itu di KUA 3 hari itu nggak cukup sebenarnya ya. Jadi perlu keluarga, dukungan keluarga yang menjadi role model, kemudian juga itu nanti yang akan menjadi sifatnya seseorang, karakter seseorang. Dimulai dari kita ingin berkeluarga, ini berarti kita akan mencetak karakter anak-anak kita gitu ya. Dengan pasangan kita yang kita pilih itu yang akan menurunkan karakter sifat dari dia gitu ya. Karena tadi ada beberapa penyakit kayak skizofrenia itu juga menurun. Jadi pada orang-orang yang punya jalur skizofren, jadi simbahnya gitu ya, atau Pak D, Bude gitu ya, itu apalagi yang orang tua langsung itu punya kemungkinan untuk ketika mendapatkan permasalahan itu jauh lebih rentan untuk meledak, istilahnya muncul ke permukaan skizofrenia gitu, atau nek istilahnya dalam Jawa itu nek saya nyebutnya setengah kopling. Ketika seseorang mendapatkan tekanan permasalahan itu nggak bisa merespon sebagaimana seharusnya gitu ya. Misalnya kucingnya mati keterlindas motor, tapi karena dia saking ada permasalahan, dia malah tertawa terbahak-bahak, itu kan yang tidak sinkron ya. Ada beberapa misalnya dia kena, itu udah banyak sekali ya kalau kita mendalami apa saja permasalahan terkait mental emosional, terkait udah jauh lah, itu nanti keterampilan life skill yang harus dipunyai oleh calon pengantin supaya menghindari konflik yang lebih berat atau parah gitu ya, misalnya KDRT sampai pembunuhan dan sebagainya. Dan kepedulian terhadap lingkungan. Karena kemarin ada kasus saya di Sleman ya, kemudian tuh beberapa tahun yang lalu KDRT tetangganya itu wis biasa kayak nek habis marah-marahan teriak-teriak dan suara banting membanting gitu ya, dibiarkan. Ternyata ternyata sang suami ini melanjutkan bekerja dan si istri sama anak-anaknya itu dibunuh semua. Ada kasus seperti itu. Jadi sangat disayangkan ketika kita bertetangga, tapi kita secara sosial itu tidak memiliki keberanian atau kemampuan atau untuk memiliki peran gitu ya. Jadi kalau sampai ada KDRT kita harus ngapain gitu. Jangan sampai kita diam aja. Jangan sampai ada tetangga kita yang dianiaya, kita diam aja ternyata meninggal gitu ya. Sangat sangat mengerikannya itu. Jadi yang perlu yang mempengaruhi hubungan baik dengan dalam keluarga itu ya tadi ada bagaimana sebuah keluarga itu menjalankan 8 fungsi keluarganya, mulai dari agama, cinta kasih, perlindungan, bagaimana rumah itu dan keluarga itu menjadi tempat kembali membasuh luka setelah berjuang berperang di luar gitu ya, setelah menghadapi panasnya dunia. Harapnya ketika pulang itu di keluarga suami istri menjadi kesejukan tersendiri gitu ya. Kemudian merecharge kembali energi yang tadi sudah dihabiskan di luar gitu. Kemudian melepas penat dan sebagainya. Yang poin lagi ada di bagian cinta kasih, karena setiap orang itu ternyata punya bahasa cinta masing-masing ya. Kita punya gelas-gelas kosong yang minta diisi tiap hari. Cinta itu bukan kalimat pasif tapi dia aktif. Jadi kalau menurut saya cinta itu kalau tidak disiram, dipupuk, dia akan layu, dia akan hilang, akan tidak terawat ya mati gitu ya. Maka cinta kasih itu perlu dikomunikasikan. Apa bahasa cintamu? Apa bahasa cintaku? Bahasa cinta ada 5 ya. Kalau yang saya pelajari kemarin ketika workshop di Surabaya itu ada bahasa hadiah, ada yang suka dihadiahi gitu ya. Ada yang bahasa cintanya pelayanan. Jadi kalau saya tuh bahasa cintanya pelayanan. Saya tuh seneng banget kalau dilayani. Contohnya ketika saya ke musola atau ke masjid, sendal saya dibalik, itu saya udah seneng banget, itu bahasa cinta saya pelayanan. Kemudian ketika saya mungkin main laptop, ternyata sama suami itu digulungkan kabel charge-nya itu juga rasanya berbunga-bunga, kayak di recharge kembali, itu namanya bahasa cintanya pelayanan. Kemudian ada yang bahasa cintanya itu quality time, atau setelah mungkin karena LDR itu ya, berhubungan hanya bisa di waktu berapa jam, atau mungkin
cuman Sabtu Ahad gitu atau Sabtu Minggu. Nah, maka quality time itu akan menjadi recharge yang akan membahagiakan seseorang ketika bahasa cintanya adalah quality time. Ada yang bahasa cintanya sentuhan. Jadi ada yang senang banget kalau dipegang tangannya, dielus-elus, kemudian dipeluk, itu berarti bahasa cintanya adalah sentuhan. Kemudian ada yang bahasa cintanya adalah afirmasi positif atau sanjungan, pujian. Wah, cantiknya istriku hari ini memakai jilbab warna pink, jadi ceria, jadi itu. Kemudian, wah, suamiku harum sekali, saya senang deh bau ini parfumnya. Jadi bagaimana kita memberikan kebutuhan bahasa cintanya supaya dia tidak cari bahasa cinta itu dapat dari orang lain gitu ya. Jadi dalam membina hubungan rumah tangga itu ada bahasa cinta gelas-gelas yang perlu kita isi. Supaya apa? Supaya tidak ada intruder atau yang masuk pihak ketiga yang masuk ke ranah hubungan kita atau kelanggengan hubungan kita gitu ya. Mungkin itu sekilas. Nanti kalau perlu tentang kaitannya 8 fungsi keluarga atau mungkin 10 kesiapan berkeluarga, nanti kita share ya materinya. Gitu, Mbak. Dari Mbak Dewi sendiri itu masih banyak life skill yang perlu kita pahami gitu ya Mbak sebelum membangun keluarga dan untuk mendapatkan hubungan yang baik di dalam keluarga gitu. Tadi juga Mbak menceritakan tentang 8 fungsi keluarga yang ini mungkin basicnya yang harus kita pahami gitu ya Mbak. Oke, nah, tadi Mbak Dewi juga sempat mention tentang menyimbangkan antara mental dan pengelolaan emosinya. Mungkin pertanyaan lanjutannya, gimana sih cara untuk mengenali kesiapan mental diri sendiri dan pasangan sebelum menikah? Mungkin dari Mas Vincent mau menambahkan? Baik, cara mengenali kesiapan mentalnya. Tadi Mbak Dewi sudah sempat menyinggung beberapa hal mengenai kesiapan itu. Bagaimana kita harus tahu tentang karakter, tentang kelebihan, kekurangan, sehingga tidak menjadi orang yang justru membuat beban. Kita sudah di luar seharian, sudah capek-capek, pulang malah ditambahi pekerjaan. Iya kalau cuma sehari, ini kan berminggu, berbulan, bertahun-tahun sampai kita menutup mata. Maka yang terpenting berikutnya adalah bagaimana kita juga perlu tahu porsi dan juga arah tujuan diri kita maupun pasangan. Jadi kita perlu mempersiapkan tujuan berkeluarga dan tujuan pribadi. Tujuan berkeluarga dapat kita dari mana? Dapat kita lihat dari kita saling memahami nilai-nilai kehidupan apa yang dipegang, yang ingin diraih ke depannya. Misalnya, contoh, pasangannya itu betul-betul memiliki nilai yang kuat untuk mendapatkan materi yang sangat berlebih. Yang satu lebih enjoy. Maka ini bisa menjadi masalah. Apa yang terjadi? Seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi. Yang satu kebetulan yang ingin bersantai tadi kehidupannya, bahasa cintanya adalah ingin dibersamai, ingin ditemani dari waktu ke waktu. Sedangkan yang satu begitu getolnya untuk bekerja. Bahkan kalau bisa 24/7, maka terus bekerja seperti itu. Otomatis, lama-kelamaan, hati ini kan menjadi hampa. Nah, saat cinta itu mulai redup, maka akan terjadi selingan-selingan yang ya antah berantah, macam-macam. Entah terjadi percekcokan, entah mulai merasa ada jarak di antara keduanya, mungkin ada pihak ketiga, dan masih banyak hal lagi. Maka kita perlu tahu bagaimana tujuan bersama, sekaligus juga tetap memberikan porsi pada kehidupan masing-masing. Karena dalam berkeluarga itu juga perlu adanya space pribadi. Ya, tapi yang terpenting karena sudah bersepakat berdua, maka perlu adanya penyetaraan atau penyesuaian tujuan tadi. Supaya kalau kita sudah lebih paham antar pasangan dan juga cukup memiliki frekuensi yang sama, maka saya rasa itu aman untuk kedepannya. Tetapi kalau berbeda jauh, maka perlu menjadi pertimbangan. Dan tidak sedikit yang kadang begini, nanti kalau sudah berkeluarga akan berubah. Teman-teman semuanya, menikah itu bukan untuk merubah. Kita bukan klinik untuk pasangan kita. Kita sama-sama berjalan menjalani kehidupan.
Karakter tetap menjadi karakter. Memang bisa berubah, tetapi bukan keharusan kita untuk berubah. Kalau kita memang benar-benar merasa berbeda dan tidak sanggup dengan kondisi yang ada, maka perlu kita melihat kembali pilihan ke depan kita. Begitu, Mbak Tata. Saya kembalikan pada Anda. Nah, jadi di sini sangat diperlukan untuk kita tuh tahu ya Mas tujuannya apa sih membangun sebuah keluarga ini, mungkin juga komitmen antar kedua calon pasangan gitu ya Mas, supaya keluarga yang dibangun ini bisa menjadi harmonis dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin em, terkait dengan membangun keluarga nih, mungkin ada salah satu hal yang aku agak eh, menjadi poin utama gitu. Gimana sih Mas cara untuk eh, membangun visi pernikahan gitu Mas? Baik, membangun visi pernikahan itu yang bisa kita arahkan adalah tadi langkah bersama. Kira-kira ada hal-hal pokok yang memang diperlukan keluarga itu bagaimana akan dikelola bersama-sama. Misal satu, tentang tadi ekonomi, kemudian tempat tinggal, kemudian juga bagaimana nanti mengisi keseharian dari keluarga tersebut. Bagaimana nanti setelah pilihan ditetapkan, akankah menunda untuk memiliki momongan, atau juga mungkin memiliki momongan dengan beberapa putra dan putri, maka perlu disepakati bersama-sama. Karena dengan perubahan peran tadi tentunya akan merubah banyak aspek dan banyak waktu dalam kita menjalankan kehidupan berkeluarga maupun peran-peran kita yang lain. Nah, di situ tentu perlu adanya diskusi di mana satu pihak ingin demikian, maka yang lain pun juga perlu untuk mendengarkan dan juga didengarkan. Sehingga terjadi kesepakatan bersama tadi, satu, dalam mengarahkan rencananya, dua, dalam mengisi keluarga itu, kegiatan atau aktivitas berkeluarga sehari-harinya. Sehingga otomatis keluarga dapat berjalan dengan utuh dan tetap suasana itu terbangun dari waktu ke waktu. Begitu, Mbak. Ini visi pernikahan tuh kita juga harus tahu ya Mas rencana apa sih ke depan yang akan pasangan ini lakukan seperti itu ya Mas. Mungkin dari Mbak Dewi ada yang mau ditambahkan terkait dengan visi pernikahan? Mungkin ini ya, istilahnya apakah kita pernah mendengar tentang musyawarah tingkat Kapanewon, ada musrembang gitu ya, musrembang. Kita juga perlu musyawarah tingkat keluarga gitu. Sebelum merencanakan sebuah pernikahan, perlu kita komunikasikan apa tujuan kita masing-masing. Kemudian bagaimana dua tujuan itu menjadi satu dan kita upayakan bersama. Lalu kita ambil prioritas apa yang perlu diprioritaskan dari gabungan antara visi saya, visimu, dan visi bersama. Kemudian tetapkan waktu, karena kita punya RPJM jangka menengah, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek gitu ya, kalau perlu gitu. Bahkan itu bagus, karena teman saya tuh bisa menerapkan seperti itu. Bahkan setiap minggu, itu suaminya mengevaluasi, kira-kira target perkembangan yang sudah tercapai anak kita apa. Terus kita tuh punya target kemarin, misalkan komunikasi sebelum tidur, pillow talk 30 menit sudah tercapai belum? Ada centangannya aja. Jadi memang sedemikian itu untuk mengelola negara kecil ya, keluarga itu kan negara kecil, maka harus dengan persiapan yang matang. BKKBN itu tagline-nya, salam BKKBN, berencana itu keren. Jadi kita memang harus merencanakan ini, merencanakan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kemudian setelah kita tetapkan waktu, kapan kita mau goals-nya itu tercapai itu kapan kira-kira, kemudian kita mencoba mewujudkan bersama. Karena kalau hanya sebelah itu kayak burung yang terbang pakai sebelah sayap itu nggak sampai-sampai gitu. Mungkin tidak akan tercapai visinya, tidak akan tercapai misinya. Maka perlu komunikasikan tujuan hidup, kemudian ambil prioritasnya apa, tetapkan waktu dan wujudkan bersama. Luar biasa sekali nih Mbak Dewi. Jadi untuk misi dari Mbak Dewi tadi kita harus menetapkan tujuan kita hidup tuh bagaimana, kemudian prioritasnya seperti apa, kemudian juga tadi menggabungkan visi pribadi, visi pasangan dan membuat visi bersama gitu ya Mbak, dan juga menetapkan goals. Wah, Iya, kalau perlu tempel di ini Mbak, di ruang keluarga. Jadi biar
visinya tuh anak kita hari ini pengen dapat ulangan 10, oh berarti harus mengkondisikan ini ya, biar semua bisa membaca. Oke, ya salah satu tips gitu ya Mbak. Oke, mungkin dari teman-teman di sini adakah yang mau bertanya? Mungkin jika ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin bisa ketik di kolom chat. Oke, mungkin ada yang bertanya nih Mas dan Mbak. Izin bertanya, bagaimana untuk menjalin komunikasi yang baik dan meyakinkan calon pasangan kita? Karena ia sebagai laki-laki belum siap menjalin yang lebih serius karena adanya faktor ekonomi. Ketika mau bantu untuk support juga nggak bisa karena komunikasinya sudah dan dia itu kayak menjauh secara perlahan. Alasannya adalah mau berusaha dulu tanpa melibatkan saya. Kira-kira gimana nih Mas Vincent dan Mbak Diki untuk menghadapi Mbak? Ini siapa dulu nih? Mas Vincent dulu ya. Oh ya, boleh Ya, Mbak. Baik. ya. Ini pihak laki-laki yang menjawab ini. Iya, Pride. boleh. Iya, terkait dengan pertanyaan barusan yang disampaikan oleh Mbak Ayu, saya untuk membaca ulang bahwa ada keinginan untuk menjalani hubungan bersama. Tetapi ada problem, ternyata komunikasi jadi terhambat karena adanya ketidaksiapan yang dirasakan oleh pihak laki-laki. Dan waktu dari Mbak pengen atau mungkin kenalan Anda ingin mencoba membantu, tapi justru yang terjadi adalah berbagai alasan yang muncul sehingga seolah menjadi mandek gitu ya untuk ke depan. Nah, apa yang dapat dilakukan agar bisa mengurangi tensi tersebut? Saya rasa mungkin dengan beberapa hal yang dapat kita lakukan bila terjadi hal seperti ini adalah dengan mencoba untuk mengkondisikan atau mendapatkan momen yang cukup nyaman untuk dapat mendiskusikannya. Misalnya, bila dari pasangan tersebut senangnya mungkin pas makan malam atau kegiatan apa, Anda bisa mengkondisikan dulu. Dan setelahnya, Anda bisa mencoba untuk menyampaikan beberapa dari keinginan Anda. Nah, dengan demikian, hal itu dimaksudkan untuk apa? Untuk dapat merefresh atau mengingatkan kembali tujuan bersamanya tadi. Sehingga yang bersangkutan dapat mencoba untuk mempertimbangkannya. Atau bila itu tidak berhasil, mungkin bila kesulitan, maka Anda bisa bertanya, kira-kira apa yang dapat dibantu atau baiknya mau seperti apa yang dilakukan sehingga dia pun dapat lebih nyaman dan mungkin ada pihak yang bisa membantunya untuk mengurai dan juga mengurangi ketegangan tadi sehingga dapat terkomunikasikan dengan lebih baik. Saya rasa mungkin dua langkah itu yang bisa dicobakan terlebih dahulu. Atau mungkin Mbak Dewi punya solusi yang lebih detail atau yang lain, saya persilakan. Baik, mungkin Mbak Dewi ada yang mau ditambahkan Mbak untuk jawaban dari pertanyaan tadi? Oh ya, mungkin tadi kalau kita mau menerapkan teknik iMessage itu gini ya, iMessage itu pertama yang diungkapkan adalah perasaan yang muncul. Jadi ketika ada kasus tadi Mbak ini ya, Mbak Ayu, bagaimana menjalin komunikasi yang baik
karena malah sekarang menjauh gitu ya. Maka perasaan yang muncul kan tentunya mungkin bisa jadi sedih, bisa jadi frustasi, bisa jadi bingung, bisa jadi apa ya, marah ya. Jadi pertama sampaikan perasaannya apa yang muncul dari efek yang tindakan yang dilakukan oleh calon pasangan itu. Contohnya, saya merasa sedih, itu adalah perasaan pertama yang muncul. Kemudian deskripsikan perilakunya. Perilakunya apa? Jadi yang membuat kita sedih itu karena beliau justru menjauh, gitu ya, menjauh karena ingin berusaha tanpa melibatkan saya. Padahal kemudian sampaikan yang ketiga adalah efeknya apa? Efeknya kalau hubungan kita menjauh, bisa jadi kita tidak mencapai tujuan bersama. Karena ini kan calon pasangan ya, berarti belum menikah. Nah, tujuannya sebenarnya kan pengen menikah ya, mungkin pengen menjadi satu bersatu. Saya sedih karena yang satu ada perasaan ya, perasaan yang muncul, saya sedih karena deskripsinya perilaku tadi karena mungkin menjauh, terus sampaikan efeknya apa, bisa jadi dari menjauh itu kita tidak akan mencapai tujuan kita untuk menikah. Karena saya memahami ya, wanita itu makhluk yang ingin kepastian. Kita pengen tahu timeline ya. Kita tuh kalau naik angkot kira-kira mau sampai jam berapa gitu ya, atau kita harus tahu rutenya. Kemudian kita bisa memperkirakan kita sampai di sana sampai ke tujuan kita itu pukul berapa. Ini saya memposisikan sebagai diri saya sendiri ya. Saya itu sangat sangat ingin kepastian ya. Dan kita punya timeline wanita itu usianya ya kadang di sosial masyarakat kadang dituntut untuk wah ini usianya sudah sekian kok belum nikah dan sebagainya. Mungkin ada pandangan itu juga. Maka kita perlu komunikasikan juga. Oke, saya menghargai keputusan mungkin si calon pasangan Mas untuk berusaha sendiri. Tapi kira-kira adakah jalan tengahnya itu mau sampai kapan gitu ya. Jadi biar waktu menunggu, periode menunggu dia mau berusaha untuk meningkatkan faktor ekonomi itu berapa lama? Masih bisa tidak diterima oleh keluarga maupun diri Mbak gitu ya. Sekiranya 15 tahun, 15 tahun untuk atau 5 tahun lah katakan 5 tahun untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. Itu kira-kira gimana? Sabar nggak? Atau sudah ada calon lain nggak yang menunggu untuk Mbak mengambil keputusan juga gitu ya misalnya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita memahami bahwa seseorang yang sebenarnya ya faktor ekonomi itu kalau kita mikir seorang laki-laki saya kira kalau apa namanya benar-benar cinta banget gitu ya memperjuangkan itu tidak hanya bilang hanya ucapan tapi juga berusaha membahagiakan wanitanya. Artinya dia kalau benar-benar cinta itu pasti nanti akan memberikan jawaban kepastian gitu ya. Biar tidak terlantung-lantung, jemuran aja diangkat, masa kita dibiarkan menunggu entah sampai kapan gitu kan. Nah, itu mungkin kalau saran saya itu tadi dikomunikasikan kira-kira masih bisa taraf penerimaan atau kita bersabarnya bisa nggak diterima gitu. Gitu aja. Mungkin. Baik, mungkin jawaban dari Mbak Dewi dan Mas Vincent tadi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ayu ya. Kak Ayu gimana? Apakah sudah clear? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ada dari Kak Eka Fitroto Islamiyah. Izin bertanya, bagaimana jika sebelumnya memiliki pasangan yang sudah pas dan merasa cocok, namun ketika mulai berbicara tentang visi misi, ternyata terdapat perbedaan dalam beberapa poin tentang ekonomi, tempat tinggal, parenting, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin dari Mbak Dewi. Baik, jadi kalau ini ya kasusnya sudah memiliki pasangan yang cocok, tapi ternyata berbeda dalam poin ekonomi, tempat tinggal, parenting dan lain-lain. Ini berarti nggak cocok-cocok amat ya setelah ada komunikasi. Nah, berarti ini ada PR. PR-nya adalah menyatukan visi. Kayak tadi yang namanya laki-laki dan perempuan berasal dari dua pengasuhan berpuluh tahun yang berbeda, dari latar belakang pendidikan, barangkali wilayah juga punya budaya yang berbeda. Itu bisa hampir dipastikan tidak ada yang benar-benar klik semuanya gitu ya. Mungkin nanti bisa dipaparkan juga pengalaman Mas Vincent dalam menjalani kalau apa ya pernikahan atau apa ya. Kalau saya sendiri dari saya ya
Eh, selama hal-hal itu bukan hal yang menurut saya itu prinsip, kan kita punya boundaries, punya batasan ya, apa yang masih menjadi kelonggaran, yang masih bisa kita terima, mana yang udah nggak bisa, ini udah red flag, nggak bisa gitu, saya nggak bisa itu. Maka kita perlu istikharah kalau dalam Islam ya, perlu melibatkan Allah yang kuasa. Jadi apapun keputusan kita, kita kembalikan ke Tuhan, ke Allah. Kalau kita mengambil keputusan untuk tetap misalnya berdoa ya, istikharah itu kan intinya kalau memang dia itu yang terbaik untuk saya, maka urusan-urusan yang lain itu akan dimudahkan, akan dilancarkan. Tapi kalau tidak, maka tolong berikan tanda atau sign atau apa ya, yang sekiranya lebih baik berpisah ya sudah berpisah saja mungkin. Jadi ada beberapa hal yang masih bisa didiskusikan, didiskusikan. Selama itu tidak melanggar batasan kita dalam hal misalkan kalau ekonomi itu apa ya, mungkin pendapatannya masih belum sesuai harapan gitu ya. Tapi yakinlah dalam berkeluarga itu selama manusia berupaya, rezeki pasti akan ada. Burung itu nggak tahu dia akan dapat makanan di mana, tapi setiap pagi dia terbang pasti dia dapat makanan. Cicak yang makanannya aja punya sayap, dia nggak pernah berputus asa. Padahal dia hanya bisa merayap gitu ya. Maka manusia yang dikaruniai akal dalam hal ekonomi itu yakinlah selama kita mau bergerak, selama kita mau berusaha, masalah ekonomi itu sebenarnya bisa diupayakan bersama. Kemudian tempat tinggal, nah tempat tinggal ini memang menjadi salah satu hal yang ini ya perlu memang diskusi ya ketika kita bersama dengan mertua mungkin atau dengan ipar, karena kalau dalam Islam itu ipar itu maut ya. Banyak kasus yang dengan ipar itu akhirnya ada perselingkuhan, nauzubillah ya, tapi bisa jadi seperti itu. Maka perlu didiskusikan terutama dengan calon pasangan, boundaries atau batasan kita itu nantinya apa, apakah semua akan tercampur ya ataukah kita memiliki privasi di dalam keluarga, ataukah ya bagaimana nanti di, makanya kalau dalam persiapan pernikahan itu banyak yang harus didiskusikan bersama pasangan supaya kita betul-betul mengantisipasi, supaya kita nanti bisa mengambil jalan tengah, bahkan yang sudah mungkin diawali dengan hubungan yang lama berpacaran berpuluh-puluh tahun saja, ketika menikah itu bisa apa iya jadi sampai terkaget-kaget dengan ini ya munculnya habit yang tidak kita duga dari pasangan, apalagi yang tidak dikomunikasikan, maka itu bisa menjadi bom waktu. Kalau ada ketidakcocokan, cobalah didiskusikan secara berkeluarga. Karena yang pertama tadi istikharah, yang kedua bermusyawarah. Tidak ada jeleknya dalam musyawarah itu. Jadi kita meminta pendapat keluarga mungkin, terus pertama kan membicarakan dengan pasangan dulu, kemudian mencari bantuan profesional kalau memang itu sampai sangat mendesak karena kita sudah saking cocoknya tapi ternyata kok yang mengganjal itu mengganjal banget gitu ya, dan kita perlu bantuan profesional, maka jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog ya. Memanfaatkan ini, ada Biloka, ada psikolog-psikolog di puskesmas, ada yang ya banyak, kita bisa memilih ya, bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas jawabannya. Semoga pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Ya, mungkin dari Mas Vincent ada yang mau ditambahkan atau gimana? Iya, sedikit tambahan saja. Terkadang kita lupa, pasangan itu berarti harus sama, harus senada. Kalau kita melihat di sekeliling kita, sepasang-sepasang itu tentunya tidak harus sama. Contoh, sepasang sepatu. Contoh, sepasang alat makan, gitu ya, garpu dan sendok. Tentunya berbeda. Tetapi bagaimana dapat saling tektokan, dapat saling berproses bersama untuk menuntaskan satu tujuan, yaitu berkeluarga tadi. Oleh karenanya, saya rasa bila ada perbedaan-perbedaan dari poin yang disampaikan tadi, ekonomi, parenting, tempat tinggal, maka perlu untuk didiskusikan kembali, saya rasa, untuk menemukan titik tengahnya. Misalnya, secara ekonomi, oh ya sudah, saya coba yang agak mengalah. Oh, bagian yang tempat tinggal, maka dia yang perlu untuk mencoba menyesuaikannya. Sehingga berbagai pihak, dua belah pihak ini saling dapat untuk memperoleh ya rasa yang dibutuhkan atau kehendaknya. Tetapi lagi-lagi perlu dilihat yang secara prinsipil memang perlu untuk
perjuangkan. Nah, misalnya tadi tinggal di kota besar, kemudian secara ekonomi memang perlu ada beberapa hal yang mau tidak mau itu perlu untuk dipenuhi. Semisal seperti setidaknya ini perlu masuk dalam hitungan UMR karena memang ada alasan-alasan yang kesehariannya memang menjadi pertimbangan tersebut. Saya rasa itu untuk tambahan. Mas Vincent atas tambahan jawabannya. Semoga menambah jawaban lagi dari Kak Eka gitu ya. Selanjutnya karena ini sudah di ujung penghujung acara dan keterbatasan waktu, kalau gitu terima kasih Mbak Dewi dan Mas Vincent telah meluangkan waktunya untuk mengisi di debat room ini. Dan juga teman-teman silahkan untuk kembali ke main room karena akan ada sesi penutupan. Mungkin cukup sekian, kita bisa balik ke main room. Terima kasih. Kembali kasih Mbak Tati. Baik, selamat siang teman-teman. Ini tadi kita sudah kembali dari breakout room ya. Jadi tadi sudah sempat terbagi menjadi 3 breakout room, di mana ada breakout room 1, 2, dan juga 3, di mana di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan mungkin resume atau ringkasan dari setiap ruangan yang sudah tadi berdiskusi gitu. Nah, dimulai dari ruang pertama. Dari room 1 tadi membahas tentang kesiapan memasuki pernikahan, di mana memang pembahasannya itu adalah terkait dengan pentingnya untuk menyiapkan dari sisi spiritualitas atau dari bagaimana aturan-aturan agama dan juga bagaimana sekiranya kesiapan dari segi spiritualitas kita ketika akan membangun sebuah rumah tangga, karena dalam rumah tangga itu tidak hanya dibutuhkan kesiapan secara ekonomi, kesehatan, tapi juga dari sisi agamanya itu sendiri. Kemudian juga dari sisi psikologis yang tadi juga dibahas berkaitan dengan bagaimana kesiapan kita secara mental, kemudian juga menyinggung terkait dengan pentingnya komunikasi dan juga keterbukaan antar pasangan, serta komunikasi asertif yang perlu untuk dibangun supaya tidak ada suatu hal yang ditutup-tutupi dan juga bisa terbuka dalam menjalin hubungan rumah tangga ke depannya. Lalu untuk room 2 tadi membahas beberapa hal yang menarik karena tadi saya sempat masuk juga ke room 2 jadi mendengarkan diskusinya. Di sana membahas tentang beraneka ragam pola asuh yang perlu untuk dipelajari dan juga memang pentingnya kita untuk mengetahui pola asuh itu tidak hanya dari sisi teoritisnya saja, tapi juga dari bagaimana kita bisa menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan dalam keluarga itu sendiri. Jadi tidak bisa serta-merta ketika kita mendapatkan info terkait dengan pola asuh lalu kita serap, tapi juga butuh untuk kita filter dan disesuaikan. Kemudian juga pentingnya untuk memahami peran ketika sudah menjadi orang tua. Artinya ketika menjadi peran orang tua yang semula sendiri itu kita akan menjadi hidup berdua, nanti juga hidup bersama anak juga, jadi harus siap untuk menjalani peran multitasking.
dan menempatkan, sehingga ketika di rumah ya berperan layaknya peran yang ada di rumah, namun ketika nanti di tempat kerja profesional untuk profesi kita. Selain itu juga setiap pasangan itu kan di rumah itu tidak hanya ada sosok ibu, tapi juga ada sosok ayah, yang mana pentingnya bahwa memahami membangun sebuah rumah tangga itu bukan hanya tugas salah satu orang saja, tapi juga dibutuhkan kerjasama baik antara pihak ayah dan juga pihak ibu, sehingga bisa terhindarkan dari beberapa hal seperti isu di Indonesia itu anak itu juga tidak terkurangi atau tidak mendapatkan peran gitu, karena baik ayah dan juga ibu ditekankan bahwa memiliki peran penting bagi pertumbuhan anak. Selain itu juga tadi disinggung dampak-dampak akan kehadiran orang tua dan ketidakhadiran orang tua. Seperti itu. Kemudian untuk room ketiga itu membahas tentang ketahanan keluarga yang terdiri atas kohesivitas, fleksibilitas, dan juga komunikasi. Kemudian dalam kehidupan keluarga, beradaptasi dengan pasangan itu bisa dibangun salah satunya dengan membangun komunikasi yang sehat. Selain itu, pernikahan itu seperti sebuah lari maraton ya kalau digambarkan, yang mana itu jalannya cukup dan memiliki tempo yang berbeda-beda, sehingga kita juga tidak perlu untuk terlalu membandingkan, tapi fokus dengan keluarga kita, artinya dengan trait-nya kita sendiri gitu. Kemudian perlunya juga komunikasi dalam pengasuhan, sehingga ketika ada mungkin cara pengasuhan atau mungkin model-model pengasuhan yang berbeda baik dari sisi ayah dan juga ibu itu bisa disampaikan dan didiskusikan dengan baik. Ketika keluarga tidak ideal atau ada situasi konflik di dalamnya, maka yang perlu diingat dan menjadi pegangan dari setiap pasangan itu adalah bisa bersikap fleksibel dalam mengambil sebuah keputusan dan juga menyesuaikan, kemudian sekali lagi dapat melakukan komunikasi yang terbuka dan juga membuat batasan yang jelas sehingga dapat menjadi pegangan bersama. Karena memang dalam berkeluarga itu pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab satu orang atau dua orang, tapi rumah yang hangat dan juga keluarga yang hangat itu bisa dibangun ketika orang-orang di dalamnya bisa memiliki kesadaran bahwa setiap bagiannya itu memiliki peran yang saling berkesinambungan. Baik, itu adalah rangkuman dari pembahasan talkshow di setiap breakout room di kesempatan siang hari ini. Kemudian memasuki, untuk teman-teman ini di room chat kami ingatkan untuk mengisi form sertifikat. Jadi bagi yang belum, silahkan nanti jangan sampai lupa untuk diisi. Kemudian kita akan mengumumkan beberapa pertanyaan terbaik yang bisa dipilih, yang sudah dipilih dan akan mendapatkan door prize dari Wiloka atau talkshow pada pagi hari ini. Boleh ditampilkan? Baik, ini adalah pemenang door prize dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman dari kegiatan pertama di pagi hari sampai di masing-masing breakout room. Sudah kami pilih 8 pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan door prize dan nantinya teman-teman ini akan dihubungi oleh admin dari Wiloka karena kan kemarin sudah mendaftar ya melalui link dan juga ada kontak person yang nantinya akan kami hubungi. Seperti itu. Oke, selamat ya bagi teman-teman yang mendapatkan door prize. Bagi yang belum, boleh nanti ikut lagi kegiatan-kegiatan Wiloka ke depannya. Tapi saya selaku moderator di sini juga mewakili MC mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas baik untuk mbak-mbak sekalian yang mbak-mbak dan Mas Vincent juga yang menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini sampai dengan siang hari karena materi yang disampaikan ini sangat berisi daging gitu ya ibaratnya. Jadi sangat penting kemudian juga diulas dengan ulasan yang mendetail serta mudah dipahami, sehingga harapannya dari apa yang kita diskusikan dan juga disampaikan itu bisa menjadi wawasan baru yang nantinya bisa disebarluaskan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Pada intinya, jangan sampai kita menghentikan kebaikan itu hanya di tangan kita. Jadi silahkan nanti kalau ada yang mau share dan juga di-tag ke Instagramnya Wiloka, sangat boleh. Kemudian dari talkshow pada pagi hari ini juga kita bisa mengetahui bahwa tidak ada
yang namanya keluarga yang sempurna sebenarnya, karena akan selalu ada permasalahan dan juga dinamika-dinamika yang mungkin kita temukan. Tapi kesempurnaan itu adalah proses di mana kita mau belajar untuk menerima dan juga menciptakan rumah yang hangat untuk keluarga kita ke depannya. Gitu. Sebentar. Oke. Baik, dari informasi Doorpass juga sudah disampaikan. Saya juga di sini mewakili teman saya Afni selaku MC karena ternyata beliau belum bisa bergabung bersama kita. Saya Nindi selaku MC dan juga Afni Kurnia selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang terjadi dalam selama talkshow berlangsung. Sekian dari kami dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya di acara-acara lainnya bersama dengan Wiloka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afni, terima kasih kasih. teman-teman. Makasih Mbak Okta. Iya, Mbak bye-bye. Dewi, salam teman kenal semua, semuanya. Vincent. Ya, Sampai ketemu. semangat ya semuanya. Sehat-sehat. Izin Rev ya. Makasih ya, Pep. Makasih Terima Pepi. kasih, terima kasih. Makasih Iya, ya, Mbak. Teman teman-teman. Thank you Ya. semuanya.